dengan saya Anggi Aswan Rinaldi dalam channel Anak Bujang Oma. Kali ini kita bertemu dengan dua orang narasumber yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Bapak Marvin Yusra selaku konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Provinsi Riau, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Saparudi, seorang owner sepatu Dr. Kwan Sing. Untuk keseruannya kita akan berdiskusi beberapa waktu ke depan bersama dua orang narasumber yang sudah kami datangkan dan sudah janji beberapa hari ini ya Pak. Oke, karena kesibukan masing-masing, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa, duduk bersama, nanti juga akan berbagi ilmu kepada rekan-rekan semua. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan memulai diskusi dulu dengan Bapak Saparudi, nanti mungkin akan diselingi oleh Bapak Marvin Yusra. Oke, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini usaha kita nih keadaannya kayak mana Pak? Bisa diceritakan profil singkat cerita tentang usaha sepatu ini Pak? Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, untuk sementara saya perkenalkan diri terlebih dahulu Iya, Pak. silakan. Ya. Nama saya Saparudi, asal dari Medan. Kebetulan di Kuantan Kabupaten Kwan Sing masih berjalan 2 tahun ya Pak. 2 tahun ya Pak. Jadi usaha saya ini dari Medan sudah ada, tapi saya coba untuk berusaha di Kabupaten Kwan Sing. Jadi produksi saya ini sepatu kulit asli, ya, bahan-bahan bakunya dari Medan. Jadi kebetulan dari Kwan Sing ini sponsor saya, baru saya sendiri yang membuat sepatu kembahan dari kulit. Nah, jadi saya belajar membuat sepatu ini dari Medan itu sudah cukup lama sebenarnya. Jadi kebetulan pada tahun 2008 saya berangkatkan untuk pelatihan dari Kementerian Perindustrian pusat waktu itu di Sidoarjo, Komplek Tanggulangin. Jadi di sanalah saya memantapkan untuk membuat sepatu ini, karena mereka mempunyai standar gitu ya. Standarnya kalau pada saat itu standar Inggris gitu kan. Jadi di sanalah baru dapat ilmunya, mantapan tentang sepatu kulit. Mungkin demikian. Oh, itu ya Pak. Ya. Jadi tahun 2008 Bapak menimba ilmu ke daerah Sidoarjo untuk pengembangan ataupun belajar tentang permasalahan sepatu ini. Iya. Oke Pak, ini yang menjadi ciri khas dari produksi Bapak. Itu apa Pak yang dari ya kan kita bisa melihat banyak berbagai merek sepatu saat ini yang berkembang di Indonesia lah ya. Jadi apa yang menjadi ciri khas sepatu yang Bapak produksi? Terima kasih Pak. Jadi untuk ciri khasnya itu, karena yang saya buat itu kan sepatu kembahan. Ya. Jadi 100%-nya dari kulit asli. Terjamin kulit asli, kulit sapi. Kulit sapi. Ya, kan banyak macam-macam jenis kulit kan. Jadi yang kami buat itu dari kulit sapi asli. Kemudian yang membedakannya dari produk lain, kami berani memberikan jaminan ketahanan lemnya. Biasanya kalau di toko misalnya kan dengan harga yang sama, kekuatan lem itu kan sekian bulan lepas itu kan. Kalau ini mudah-mudahan 1 tahun kami berjamin tidak akan terlepas gitu. Ya, berarti salah satu keunggulan dari produk sepatu milik Bapak Saparudi ini adalah ketahanan. Untuk jaminan ketahanannya Pak Saparudi bisa menjamin sampai dengan 1 tahun pengeleman dan kualitas kulit tidak akan berubah. Bukan begitu Pak? Iya. Selanjutnya yang mencari ciri khas dari produksi Bapak sendiri Pak. Jadi kebetulan karena kami baru 2 tahun berada di Kwan Sing, jadi kalau sebelumnya itu kan sepatu ini saya beri label kan R2, R khusus. Jadi karena
sudah pindah beralih di Kwansing, jadi kami beri DR Kwansing. Jadi maksudnya DR itu bukan dokter, tapi dari Kwansing. Jadi saya membawa nama Kwansing. Jadi harapan saya itu besar kan, misalnya ada jemaah haji membuat sepatu untuk berangkat ke jemaah haji itu kan, sepatu itu dari Kwansing. Oh gitu ya Pak. Jadi sepatunya mempunyai ciri khas yang kedua, yakni mempunyai tulisan di dalam sepatu DR Kwansing. Sebelumnya kami mengira Pak, DR itu artinya dokter, karena profesi dokter kan untuk mengobati orang sakit. Sementara dokter yang kami pikirkan di sini adalah seorang yang membuat sepatu ini. Ternyata pemirsa, ini berbeda karena dari produksi Bapak ini yang arti DR itu sendiri adalah dari Kwansing. Inovatif sekali karena ini mengangkat sebuah nama daerah melalui hasil karya atau hasil produk usaha. Oke Pak. Jadi Bapak memulai usaha ini di Kuantan Sini ini sejak kapan Pak? Sejak bulan Agustus 2018 Pak. Di Kwansing. Di Kwansing ya. Saya sudah memulai usahanya. Dari tahun 2018 berarti 3 tahun yang lalu lah ya Pak. Iya. Tentu dalam 3 tahun Pak, iya, Bapak memerlukan yang pertama yaitu perkenalan produk kepada masyarakat. Iya. Tentu dalam pengenalan produk ada suka duka yang Bapak jalani. Iya. Kira-kira bisa diceritakan nggak Pak biar kawan-kawan tahu semua. Iya. Jadi semenjak saya berada di Kwansing, pertama kali yang saya lakukan adalah jalan-jalan keliling Kwansing. Jalan-jalan keliling seluruh Kwansing itu kan. Iya. Mencari di mana kantor-kantor, sekolah-sekolah itu yang terutama. Jadi setelah saya buat contohnya waktu itu sekitar ada 5 pasang. Jadi yang pertama kali saya datang itu sekolah-sekolah SMP, SMA gitu, untuk ke guru-guru konsumen langsung lah. Jadi untuk awalnya itu namanya juga merintis Pak ya. Jadi yang satu sekolah itu kadang-kadang awalnya hanya nampak satu sebagai contoh gitu kan. Tapi setelah diantarkan, alhamdulillah setelah itu ada 4 pasang, 5 pasang, dan berkelanjutan seterusnya. Jadi alun-alun Watung Kelakon ya Pak. Iya. Jadi dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, mudah-mudahan nanti Pak bisa sampai ada linggau misalnya. Itu yang diharapkan. Ya ini proses pembuatannya sendiri Pak. Apakah Bapak menggunakan mesin sebagai penolong atau murni ini semua hasil dari tangan Bapak? Ya. Jadi untuk mesin yang terutama namanya mesin jahit kan. Mesin jahit itu mesin jahit khusus untuk kulit yang besar ya kan. Jadi mesin yang kedua itu ada namanya mesin seset kulit. Gunanya untuk menipiskan kulit ini supaya dia terbentuk dengan rapi kan. Bisa dia terbentuk dengan mesin seset kulit itu. Kemudian untuk menghaluskan tapak ini ada dinamuk atau gerinda namanya. Itu untuk menghaluskan kulitnya. Jadi proses pengerjaannya satu sepatu sama dengan 5 sepatu itu sebenarnya siapnya sama gitu kan. Karena dia kalau satu pasang sepatu mengerjakannya itu 2 hari. Kalau 5 pasang pun 2 hari juga. Karena prosesnya itu sama ya. Bedanya tuh pengepresan tuh 1 malam ya, 1 malam. Berarti dalam 5 sepatu tadi bisa menghabiskan waktu kurang lebih 3 hari ya Pak? Iya. Untuk proses produksinya nih kira-kira dalam 3 hari ini Bapak berapa sepatu yang produksi sesuai dengan pesanan konsumen saat ini Pak? Kalau untuk saat ini karena tenaga kerja kan di sini belum ada gitu kan, masih kami tenaga kerjanya itu 2 orang di rumah itu. Jadi selama 3 hari itu kami mampu mengerjakan 5 pasang sepatu. 5 pasang. Iya. Berarti 5 pasang sepatu yang Bapak produksi dalam 3 hari. Iya. Untuk harganya sendiri Pak, tarifnya Pak, misalnya ini kan ada 3 model hasil olahan kulit Bapak. Iya. Ini ada sendal, sepatu pria, dan ini adalah sepatu wanita. Ini varian harganya Pak, sama atau gimana?
ini berbeda ya Pak. Setiap model itu kan berbeda. Iya. Jadi kalau sepatu wanita yang seperti model ini harganya 270.000. 270.000. Ya, kalau untuk sepatu pria seperti Bapak pegang ini harganya 400.000. Kalau sendal itu sendal pria 250. Kalau sendal wanita berkisaran 200.000. Oke. Jadi ini harganya bervarian ya Pak. Untuk proses kesulitan dalam pembuatannya berbeda juga ya. Ya. Jadi yang membedakan harga itu sebenarnya banyak sedikitnya bahan. Banyak sedikit. Kalau pekerjaan sama. Ya. Untuk bahan baku sendiri Pak, gimana prosedurnya? Apakah Bapak memesan dari luar atau ada semacam UMKM dari masyarakat untuk mengolah kulit sapi ini untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan sepatu? Untuk sementara bahan baku seperti kulit dan sol, lem segala semuanya itu masih dibeli dari Medan. Dari Medan ya. Kirim pakai bus dan hari sampai gitu kan. Nah, jadi semuanya itu masih dari Medan. Oke. Ya. Jadi untuk bahan baku belum Bapak temukan di Riau ya? Belum. Nah, ini sahabat UMKM, untuk bahan baku ini menjadi catatan untuk kita. Padahal ini adalah sebuah ladang usaha baru untuk membuat sepatu ini. Oke, selanjutnya untuk model-modelnya tuh Pak, gimana sih konsumen menentukan model? Apakah sudah ada model baru dari Bapak atau permintaan dari narasumber Pak? Dari kami ada model. Nah, hanya saja dari konsumen itu kebanyakan yang datang ke kami itu ya model sendiri gitu kan. Misalnya dari HP, dari internet kan banyak model-model. Itu difoto lalu dikirim, kebanyakan seperti itu. Permintaan sendiri. Ya. Jadi variannya tuh bisa di searching di Google Pak. Ya. Kita lihatkan fotonya ke Bapak, kemudian Bapak yang bikin dengan inovasi Bapak sendiri. Insya Allah bisa. Luar biasa sekali Pak. Jadi dulu awalnya tuh memang belajarnya itu belajar dari pesanan orang ya Pak. Iya. Luar biasa inovasi Bapak yang Bapak apakan untuk membuat sepatu ini Pak. Kemudian Pak, ini tentang pemasaran. Iya. Pemasaran sepatu ini apakah sudah pernah dijual di internasional atau masih di nasional atau masih di lokal Pak? Ya, untuk sementara ini kami menjualnya masih di lokal kabupaten saja. Iya, dari kantor ke kantor, dari sekolah ke sekolah. Cuman kendalanya pada saat ini kan lagi COVID Pak. Jadi di kantor dan sekolah itu belum bebas masuk gitu kan. Jadi itu kendalanya. Tapi alhamdulillah yang datang ke rumah pun tetap ada. Jadi pemasarannya masih berbentuk offline ya Pak? Iya. Apakah Bapak pernah mencoba Pak untuk pemasaran online, di mana kan di era 4.0 sekarang Iya. banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengenalkan, memberikan informasi tentang usahanya. Iya. Apakah pernah Bapak berjualan di Facebook, Iya. di WhatsApp atau di Instagram? Iya. Dulu pernah selama di pancing pernah saya pasarkan di Facebook. Ya, permintaan sebenarnya banyak, gitu kan? Ya, yang like pun banyak, gitu kan? Karena saya pajang tuh beberapa model di laman Facebook. Hanya saya kendalanya itu rata-rata konsumen itu pemesan dia tidak mau waktunya itu lama, gitu kan? Dia harus di situ pesan, di situ ada, langsung kirim, gitu kan? Sementara ini sepatu ini kan modalnya agak lumayan besar juga Pak, jadi kita terbentur di permodalan sebenarnya. Jadi sehingga kita tidak bisa untuk menyetor barang. Iya. Jadi permintaan konsumen itu sekali pesan langsung jadi, gitu lah ya. Sementara prosesnya seperti yang Bapak ceritakan tadi, itu proses dalam pembuatan ini mencapai waktu 3 hari. Kalau seandainya dipercepat, kualitas bahannya tentu berbeda gitu. Oke, di masa pandemi ini Pak, tentu mungkin akan terjadi kekurangan penjualan, seperti yang dialami oleh UMKM lain. Apakah ada semacam cara oleh Bapak untuk menjajakan hasil usaha Bapak ini? Selama pandemi praktis
kami hanya menjualnya di rumah saja. Nah, kebetulan ada di pinggir jalan lintas, ya, kan? Jadi kebetulan kalau sendal-sendal seperti yang sana itu, yang ini ya, Pak. itu memang kami selalu sedia stok gitu kan. Jadi kalau ada yang pas dipakai langsung jadi gitu kan. Tapi kalau sepatu tetap harus melalui proses pemesanan dulu, pembuatan dulu. Oke, ini prosesnya sama Pak, lama waktu antara sendal sepatu pria dan sepatu wanita ini. Sendal lebih cepat ya. Sendal pria dibandingkan sepatu, sendal lebih cepat. Oh, ini kira-kira berapa hari Pak prosesnya? Kalau sendal ini satu hari bisa 10 pasang. 10 pasang. Iya, 10 pasang. Luar biasa sekali. Ini sendal dalam prosesnya dalam satu hari bisa menghasilkan 10 pasang sendal itu. Iya. Bapak Saparudi sendiri yang melakukan pembuatan kan gitu Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Yes. Mungkin akan dilanjutkan oleh yang di sebelah kanan kita. Oke, selamat malam Bapak Marvin Yusra. Selamat malam. Perkenalkan dulu Pak ya. Ya, silakan. Kita ini sebagai pendamping dari UMKM. Iya. Kalau lebih tepatnya itu kita sebagai konsultan pendamping bagi UMKM yang ada di Provinsi Riau. Iya. Itu dari Plut KUMKM Provinsi Riau. Kita itu ada 7 orang pendamping. 7 orang pendamping ini ada 7 bidang. Ada kelembagaan, itu dari Plut itu kelembagaan yang tugasnya itu untuk perizinan bagi UMKM, perizinan hak paten, hak merek dan sebagainya. Hak cipta lah ya Pak. Ya, hak cipta, kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Yang itu diurus oleh bidang kelembagaan. Kemudian ada bidang produksi. Bidang produksi ini yang akan menangani masalah pertama, masalah packaging. Iya. Packaging ya Pak. Dari produk Bapak tersebut. Kalau masalah desain itu mungkin tergantung Bapak sendiri. Mungkin dari pendamping itu sendiri hanya bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik untuk desainnya. Iya. Bagaimana? Cuman tidak bisa diintimidasi oleh pendamping tadi. Berarti semua dikembalikan kepada pelaku usaha. Pendamping hanya bisa dan keinginan dari konsumen. Keinginan dari konsumen tadi ya Pak. Yang ketiga itu ada pendamping bidang SDM. Nah, sumber daya manusianya. Contoh tadi, Bapak sendiri sebagai pelaku UMKM itu belum punya karyawan yang lebih bagus atau manajemen dari usaha Bapak lebih nampak agak ada kekurangan dari manajemennya dalam bentuk merekrut dari tenaga itu akan bisa kita dampingi dari bidang SDM. Kemudian ada bidang pembiayaan. Nah, Bapak sendiri tadi sebagai pelaku UMKM itu kelihatannya itu terkendala di bidang pembiayaan. Bukan dalam arti kata Bapak tidak punya modal gitu ya. Kalau dalam arti kata Bapak tidak punya modal, kok usahanya jalan gitu. Dan Bapak ada tempat tinggal. Bapak tentu setidaknya memiliki kendaraan. Nah, untuk pembiayaan itu sendiri Bapak bisa difasilitasi oleh pendamping kami tersebut, yaitu untuk menjembatani ke pihak ketiga, misalnya perbankan atau PKBL CSR dari BUMN, BUMD yang ada yang menggunakan dana PKBL. Yang kelima itu ada bidang pemasaran. Nah, Bapak terkendala di bidang pemasaran tadi nampak ya. Terkendalanya Bapak hanya mengandalkan pemasarannya secara offline, door to door. Dibilang offline tidak begitu, Bapak produknya tidak ada di pasar karena produknya tidak bisa
dibuat dalam skop banyak, Iya. dalam modal tadi dan tenaga pekerjanya. Iya. Itu kita bisa dengan pemasaran ini bisa melalui online, e-commerce untuk zaman era digital. Bisa didampingi oleh bidang pemasaran. Kemudian ada bidang kerjasama. Nah, bidang kerjasama ini mungkin mendampingi sebuah UKM itu untuk hal mungkin bahan baku. Yang kedua, untuk pemasarannya secara offline tadi kerjasamanya ke pihak yang ketiga, misalnya toko yang lebih besar. Kemudian ada bidang IT. Nah, di bidang IT ini saya sendiri sebagai pendampingnya, itu kekurangan Bapak itu tadi itu dalam hal pemasarannya secara online baru memanfaatkan media sosial hanya Facebook. Iya. Nah, kita harus ada tutorial. Tutorial itu dalam bentuk video misalnya cara pembuatannya, Iya. atau foto produk. Foto produk itu sangat penting, Pak. Kalau kita ambil foto produk itu sembarang, harga jual kita akan jatuh sebetulnya, dan pemasarannya itu akan kelihatan lebih sulit. Nah, foto produk, tutorialnya, dan Bapak harus menguasai lebih banyak dari media sosial seperti Instagram, Twitter, bahkan sampai ke yang skop lebih besar ya, ke website atau e-commerce lain. Bapak bisa menjualnya ke berbagai daerah dan berbagai e-commerce seperti Lazada, Shopee dan sebagainya. Namun kendala juga tadi di dalam produksinya yang sangat terbatas. Untuk itu, Pak, harapan kami sebagai pendamping untuk waktu ini, Bapak itu harus bisa merekrut tenaga kerja dengan cara mungkin melatih warga atau pemuda yang masih nganggur untuk bisa minimal dalam hal tidak usah yang sulit, dalam hal mengelem sepatu itu, mengelem dari kulitnya. Kalau sudah terampil itu tentu peningkatannya ke arah menjahitnya. Setelah arah menjahitnya tentu mereka akan bisa buat sendiri. Satu karyawan, kemudian cetak lagi satu karyawan, udah 3 karyawan dan sebagainya. Bapak pasti akan bisa untuk ke skop yang lebih besar. Itu aja saran dari kami sebagai pendamping. Sekian dari saya, Pak. Ya, luar biasa ya Pak. Ilmu yang diberikan oleh Bapak pendamping bidang IT tadi ya Pak. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa berkomunikasi di Pusat Layanan Usaha Provinsi Riau, karena di situ sudah ada 7 orang pendamping yang membidangi masing-masing problem lah tibanya Pak. Baik itu di bidang IT, produksi, kemudian di bidang kerjasama, pemasaran, pembiayaan, dan mungkin ada 2 lagi SDM-nya untuk manajemen dan usahanya. Oke, luar biasa sebenarnya bantuan pemerintah secara pelatihan SDM kepada pelaku UMKM. Itu secara gratis loh Pak. Di Plot itu tidak ada pungutan biaya. Gratis diberikan. Gratis lagi Pak. Jadi mindset para pelaku UMKM, kalau kita konsultasi bayar berarti di Plot UMKM Riau free, gratis. Mungkin ada tambahan sedikit Pak. Oke Pak, silakan. Jadi saya lama di Medan gitu kan. Jadi kalau untuk mengajarkan sepatu ini yang diajarkan itu keluarga terutama. Kalau orang lain tak akan diajarkan untuk sepatu. Cuman setelah pelatihan waktu itu di Sidoarjo itu, di situ memang terbuka pikiran saya itu untuk melatih, karena bagaimanapun dengan semakin banyaknya pengrajin sepatu, itu semakin mudah juga untuk memasarkan produk gitu kan. Karena kalau suatu tempat itu sudah ada yang pendatang dari jauh dari luar kota, tujuannya ke situ gitu kan, karena tempat seperti itu ada. Cuman kendala saya itu
seperti peralatan, misalnya mesin jahit, mesin CNC yang saya sebutkan tadi itu, kalau untuk melatih itu satu orang dia wajib satu mesin jahit, kan? Tapi kalau mesin CNC itu bisa untuk 5 orang satu mesin CNC. Jadi untuk mendapatkan, kalau dari saya ini kan belum mampu itu bahkan untuk memelihara itu. Jadi mungkin nanti saya minta tolong juga bimbingannya dari mana saya menuju pemerintah itu untuk bisa mendapatkan bantuan peralatan tersebut. Oke, jadi nanti itu lebih ke bagian pembiayaan. Pembiayaan. Nah, jadi nanti mungkin akan ada pihak ketiga ataupun dana hibah dari pemerintah, bukan gitu Pak? Ya, kalau kita hanya mengharapkan dana hibah dari pemerintah itu istilahnya kita kembali ke belakang. Ya. Kita ingin maju, berarti kita sanggup menghadapi segala risiko. Nah, sementara pendanaan yang ada itu sebetulnya kita itu lebih baik jangan manja. Kalau dari pemerintah sendiri itu dibantu hibah, kelihatan kita manja. Habis hibah, habis usahanya. Nah, coba kita berpikir secara rasional, logika. Kalau kita minjam, pasti kita berpikir untuk mengembalikan. Rasional nih, logika. Pasti kita berpikir untuk mengembalikan. Nah, gimana cara mengembalikannya? Kita punya usaha, tentu kita ingin usaha kita maju, mendapatkan hasil yang lebih bagus, bisa mengembalikan modal dan dapat untung. Nah, kan seperti itu Pak. Nah, melalui kami plot ini, kalau bisa itu kita melakukan peminjaman, kami arahkan ke yang lebih baik dan dengan bunga yang rendah. Seperti itu Pak. Oke. Jadi nampaknya sudah dikupas tuntas oleh Bapak narasumber. Jadi inti yang saya terima gini Pak, sebuah hal yang manis kita harus merasakan yang pahit dulu. Jadi ketika kita merasakan pahit, ketika kita merasakan manis, kita akan merasakan hasil buah keringat kita sendiri. Oke Pak, terakhir sesi terakhirnya yaitu motivasi kepada pelaku UMKM yang sekarang mungkin sedang dilanda pandemi Pak. Ini luar biasa saya tengok di daerah Kuansing, Riau, nasional ataupun dunia. Jadi pelaku UMKM omsetnya menurun, semuanya menurun. Jadi kami minta motivasi dari Bapak pendamping kepada penonton untuk permasalahan ini, karena ini sesuatu hal yang bukan kita inginkan. Oke, silakan Pak. Mengenai masalah pandemi, ini semua UKM, semua lini itu diserang. Bukan hanya UMKM aja. Semua lini itu diserang dengan adanya pandemi. Tapi terutamanya UMKM yang skala mikro. Kalau yang skala besar oke lah. Mereka udah jagonya. Mereka misalnya menggunakan e-commerce. Mereka punya tenaga ahli di e-commerce. Mereka bayar. Sementara kita sebagai pelaku usaha, jangankan membayar untuk tenaga ahli untuk bidang IT-nya. Untuk di sini aja kita udah alhamdulillah kan seperti itu. Yang kedua, masalah pemasaran tadi. Dulu kita bisa memasarkan door to door. Sekarang karena adanya masa pandemi, kita terpaksa memasarkannya dari rumah. Untuk itu kami berharap kepada UMKM belajar giat dan terus belajar membenahi. Apa yang dibenahi? Baik itu di lini ilmu pengetahuan, pengembangan IT-nya untuk mencapai bisa kita menguasai e-commerce. Jadi sekarang ini serba digital. Bahkan Bapak nanti untuk memesankan bahan baku itu bisa dari rumah. Seperti itu untuk masa pandemi ini. Tidak perlu Bapak harus datang ke tempat yang pengadaan itu ya. Misalnya contohnya di Medan. Kita bisa searching di Google, di HP sudah bisa. Nah, kalau Bapak sukses ke depannya, jangan lupa seperti PKBL, Bina Lingkungan, arti katanya dari perusahaan itu. Nah, kalau dari UMKM itu sendiri, jangan lupa Pak, 10% itu hak orang.
Iya. Ya, Jadi intinya ini Ya. Pak, kalau kita ingin banyak, Ya. kita harus banyak memberi juga. Memberi. Begitu. Iya. sesuai dengan yang dibilangkan Pak Safrial kalau nggak salah tuh. Terima kasih. Iya. Kita terima cuma ngasih enggak. Iya. Ibarat kata kita menghirup udara. Kan kita terima Pak ya. Iya. Kalau kita nggak kasih ini keluar, kita juga bisa mati loh Pak. Iya. Seperti itu. Oke. Saling memberi. Jadi intinya dari diskusi kita dengan dua orang narasumber ini yang bisa saya petik itu terima kasih. Kalau kita ingin banyak, kita harus juga banyak memberi. Oke, demikian wawancara kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi penonton dan pelaku UMKM. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada ucapan pertanyaan kami yang menyalahi, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.